Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, ketemu lagi di part 2 untuk soal SKB Guru Bahasa Inggris ya. Jadi karena sudah di part satunya saya sudah menjelaskan tentang pedagogik juga, tetapi kalau untuk yang part 2 ini saya tidak menjelaskan tentang pedagogik lagi, tapi di sini sudah menjurus ke soal profesionalisme ya. Jadi tentang error ya, recognition, kemudian reading text, dan juga tentang structure ataupun tentang apa ini ya, structure ya, maaf saya kok lupa ini ya. Baik ya, lanjut ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru untuk video aku selanjutnya ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap mengkritisi apa yang saya jelaskan. Barangkali ada yang salah dari yang saya jelaskan. Saya minta dari teman-teman tetap bersifat kritis untuk menanggapi apa yang saya jelaskan nanti ya. Dan juga pronunciation saya juga tidak terlalu bagus, tetapi teman-teman insya Allah bisa diambil ini materi sebagai pembelajaran ya, karena saya juga sama-sama belajar ya. Baik, tapi teman-teman nggak usah takut karena nilai TOEFL saya juga tidak terlalu buruk ya, 503. Jadi insya Allah lah mumpuni, insya Allah ya. Baik, kita langsung ya. Nah, ini seperti yang sebelumnya saya jelaskan, 30% pedagogik dan 70% profesionalisme. Kemudian nanti yang akan kita bahas structure, reading text, juga error recognition ya. Betul nggak teman-teman saya bacanya? Kemudian untuk 30%-nya soal pedagogik udah saya jelaskan di part 1 ya. Silakan Anda lihat di part 1-nya, nanti ada di link deskripsi, silakan diklik linknya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Bla 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 bla, the hamster's basic diet is vegetarian. Some hamsters also eat insect. Jadi yang jawaban adalah A, despite, B, although, C, regardless of, atau yang C, atau yang D, consequently. Ya, jawaban adalah yang B ya, although. Jadi the hamster's basic diet is vegetarian, insect, gitu kan. Jadi walaupun dasarnya si hamster ini adalah seseorang hewan yang vegetarian gitu ya, tetapi beberapa hamster juga memakan serangga gitu ya. Jadi kalimat yang paling tepat untuk membandingkan kedua klausa ini adalah dengan although gitu ya. Oke, lanjut ya. The year 1732 saw the first appearance of pure Richard's Almanac ya, Richard kalau bahasa Inggris ya, kalau nyebutnya Richard's Almanac. Benjamin Franklin created the character of Poor Richard. Ini jawabannya apa? Either, kemudian in which, kemudian innate, atau within. Ya, penjelasannya seperti ini ya. Jadi kalimat tersebut merupakan conjunction atau konjungsi. Ya, konjungsi yang tepat digunakan itu adalah option B ya, in which. Nah, ini in which itu hampir sama seperti di sini adalah where atau di mana gitu ya. Di mana Benjamin Franklin membuat suatu karya tentang karakter ya, poor bukan pure kok, poor Richard gitu ya, Richard yang malang gitu ya, atau Richard yang miskin juga bisa sebenarnya. Nah, ini berarti jawabannya adalah in which ya, konjungsi yang digunakan adalah in which ya, hampir sama penggunanya seperti where. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kurang cocok, silahkan komen di bawah ya. Oke lanjut ya. The manager was angry because somebody A had allowed the photographers to enter the building, B had let the photographers to enter into the building, C permitting the photographers enter the building, D with the photographers let into the building without the proper documentations.
Ya, jawabannya adalah yang E ya. Jadi pembahasan yang pertama, kita lihat dulu tensesnya ya. Jadi tensesnya itu apa? Was angry kan? Ini berarti pakai past tense. Jadi berarti kata setelah because pada kalimat tersebut itu diganti dengan past perfect kan? Nah, mengapa demikian? Karena kejadian setelah kata because itu lebih dahulu terjadi. Setelah itu baru terjadilah si manajer marah kan seperti itu ya. Jadi option D itu otomatis bentuk present tense ya, nggak mungkin diambil ya. Kemudian kita analisis juga kecuali yang selain D ya, misalnya option A telah mengizinkan fotografer untuk masuk ke bangunan. Option B itu telah mengizinkan fotografer untuk masuk ke menuju gedung. Kemudian option C mengizinkan fotografer untuk masuk ke bangunan. Jadi option C tidak tepat karena ada predikat verb di klausa tersebut ya. Jadi ini permitting to the photographers enter the building. Kenapa di sini ada permitting kemudian ada enter? That is so impossible, kan? Kemudian option B ya. Jadi tidak tepat karena pemakaian yang berlebihan ya. Kenapa di sini had led kemudian had led kemudian photographer to enter the building ya kan. Sebenarnya sih nggak usah pakai into gitu ya, karena into yang di sini itu ibaratnya kurang efektif bahasanya gitu ya. Jadi untuk memasuki gedung gitu aja, nggak usah untuk memasuki ke dalam gedung, kan itu kan berlebihan, kata-kata yang digunakan berlebihan. Jadi yang B, kenapa yang sebenarnya B itu betul asal tidak ada intunya gitu ya. Kalau misalnya kita untuk memasuki, otomatis kita akan memasuki ke dalam gedung, nggak perlu kita tulis lagi intunya seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang A ya. Itu silakan dikritisi ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Not until a monkey is several years. Apa nih? Sebentar. Oke, lanjut ya. Not until a monkey is several years old, blah 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 blah, to exhibit signs of independence from its mother. A. It begins. B. Does it begin? C. And begin. And D. Beginning. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya. Jadi termasuk inverted sentence, inversi. Nah, silakan teman-teman masuk ke pembahasan inversi ya. Jadi inversion itu adalah sebuah nama untuk kembalikan pola suatu kalimat dalam bahasa Inggris ya, di mana subjek dan predikat berada dalam posisi yang berbeda dari posisi semula. Pokoknya ini inversi itu sering banget keluar kalau saya tuh kemarin tes TOEFL ya. Dan ini juga yang paling membingungkan kalau saya. Tapi sebenarnya kalau dipelajari enggak sih ya. Pada umumnya inversion itu digunakan untuk kalimat pernyataan ya. Subjek dan kata kerja juga bisa dibalik setelah pernyataan negatif dan berkaitan. Ketika pernyataan negatif seperti no, not, kemudian never, not until, neither, dan lain-lain berada di awal kalimat. Nah itu ya, not until. Di sini kan ada not until. Subjek dan kata kerjanya pasti akan dibalik. Kan seperti itu ya. Jadi ini pembahasannya adalah does it begin gitu ya. Ini sudah jadi rumus sudah dalam bahasa Inggris. Silakan Anda pelajari tentang inversi ya. Pokoknya ada kata-kata ini, kata-kata kuncinya. Kemudian not until membutuhkan sebuah verb auxiliary, subject dan juga main verb. Kita selebihnya materinya adalah di screenshot. Maksudnya screenshot ini maksudnya sudah ada materi sebenarnya tentang inversi, tapi sebelum saya masukkan ya. Jadi ini mungkin nggak saya masukkan dulu ya, karena ini materi bahasa Inggris inversi itu panjang sebenarnya gitu. Tapi ini nggak usah lah. Oke ya, ini bisa dipahami ya. Silakan Anda pelajari tentang inversi ya. Oke, lanjut. Dubbing is used in filmmaking. Blah 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 blah. A new second track to a motion picture. A. Which to add. D. B. To add. C is adding that, kemudian yang D to add while. Ya, jawabannya adalah yang B ya, to add. Jadi kata-kata use di sini adalah diikuti dengan to ya, to infinitive, kemudian verb 1. Seperti itu. Ini udah paham lah use to gitu ya. Lanjut.
blah 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 of green lumber may come from Mr. In the wood. Yang A, more weight than half. B, of the weight more than half. C, the weight is more than half. D, more than half of the weight. Ya, jawabannya adalah yang D ya, more than half of the weight. Kenapa? Jadi kata-kata of green lumber jadi adalah subjek plus predikat yang di sini ya. Jadi kata-kata yang ada di sini more than half of the weight of green lumber itu adalah subjeknya. Jadi satu ya. Nah, kemudian usia yang paling tepat otomatis karena sini sudah ada predikatnya ya. Jadi suatu kalimat harus dilihat subjek dan predikatnya terlebih dahulu. Jadi di sini yang menjadi subjeknya, mana yang bisa menjadi subjek? Yang D ya. Kenapa yang C enggak? Karena di sini itu ada is. Nah, karena padahal di sini sudah ada may come. Ya, kemudian kalau yang B kenapa salah? Karena di depannya adalah preposition dan subjek tidak akan diawali dengan preposition. Ya. Kemudian kalau yang A langsung tiba-tiba more weight than half. Harusnya more weight than half itu adalah setelah kata kerja setelah auxiliary terlebih dahulu kemudian diikuti dengan comparative gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Archaeologists study blah 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 to trace ancient trade routes because such tools are relatively rare and each occurrence has a slightly different chemical composition ya, bukan compositions. Jadi yang jawabannya adalah A, which obsidian tools, B, obsidian tools, C, how obsidian tools, atau yang D, obsidian tools are. Ya, jawabannya adalah yang B ya, udah kelihatan banget karena di sini archaeologists itu adalah study, ini adalah kata kerjanya, otomatis yang dibutuhkan adalah objeknya gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B, ini nggak perlu dijelasin lagi sebenarnya, udah gampang ya. Jadi ini sebagai objeknya adalah obsidian tools. Nah, ini salah lagi salahnya ya. Harusnya itu teksnya dulu, ini pertanyaannya dulu lebih muncul. Nanti jawabannya lagi muncul nih nanti. Oke, langsung ya. What is the suitable title for this text? Mana yang paling cocok nih? A planet is a body in space, bla 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 bla. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Ya, jawaban yang benar adalah yang D ya, karena udah jelas banget. A planet is a body in space that revolves around the star. Jadi udah jelas banget nih jawabannya yang tentang planet. Nggak mungkin ngomongin tentang bintang gitu kan, ataupun tentang orbitnya, karena ini menjelaskan tentang nama-nama planet segala macam ya. Kemudian kalau yang nomor soal yang kedua, the planets in our solar system travel. Ini juga sudah ada di teks ya. Jawabannya adalah yang E ya, in elliptical orbit. Ya, jadi di sini nih, ini kalimatnya nih, di sini nih. Saya ballpoint ya pakai. Nah, ada kalimat di sini nih. Di sini, dari sini sampai sini. Nah, all the planets on the solar system revolve in elliptical orbits. Tapi kalau saya rasa sih nggak tahu, kalau misalnya soalnya nanti mudah kayak gini aku nggak tahu ya. Tapi ini ya namanya reading text ya. Oke, lanjut. Nah, ini tentang error recognitions. Jadi silakan dijawab ya. The report cites that the number of employees in the private sector have doubled between 2007 and 2010. Oke, jawabannya adalah, maaf ya, tadi saya bilang 2007, padahal harusnya 2007 ya. Oke, yang jawabannya adalah yang C ya. Have seharusnya adalah have been. Ya, jadi kalau di sini kenapa jawabannya have been? Karena di sini itu mana-mana. Nah, ini ya. The report cites itu adalah suatu present ya.
present tense. Kemudian kalau have been adalah suatu present tense, tapi sampai sekarang, maksudnya sampai sekarang, have been double between 2007 dan 2010 itu berarti adalah sesuatu yang masih terjadi sampai sekarang, tapi yang sudah terjadi tapi sampai sekarang masih belum selesai, tapi sudah terjadi gitu ya. Kenapa kok bisa ambilnya itu ya dari sites ini gitu ya. Kalau ada antara 2007 sampai 2010, kalau saya rasa seperti itu ya. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan dikritisi ya. Oh maaf, ini adalah soal terakhir ya. Jadi terima kasih ya teman-teman ya. Silahkan dikritisi. Pokoknya kalau ada jawaban saya yang salah silahkan dikritisi, karena di sini kita belajar bareng ya. Fungsi saya di sini atau tujuan saya di sini adalah sebagai fasilitator saja dan juga sebagai penyampai materi. Ketika ada materi yang saya salah sampaikan kepada teman-teman, silahkan dikritisi, karena kalian adalah sebagai orang yang memiliki hak ya untuk mengkritisi apa yang telah saya sampaikan. Dan juga kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih untuk telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk like dan juga share kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.